selama 3 tahun. Setelah itu ditarik ke Ditjen Bimas Kristen kembali sebagai Kasubdit Pendidikan Menengah selama 3 tahun, dan setelah itu rotasi sebagai Kasubdit Pendidikan Tinggi kurang lebih 10 tahun, dan juga pernah 8 bulan sebagai Kasubdit Kelembagaan Kristen. Setelah itu kembali ke Kasubdit Pendidikan Tinggi, dan juga pernah sebagai Kepala Biro Awaka di Yaken Palangkaraya. Tanggal 30 Juni kemarin dilantik Pak Menteri Agama sebagai Direktur Pendidikan Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ya kita akan sharing bersama, karena saya pernah di Bimas Kristen. Kalau Pak Kabid, Pak Dr. Arnold itu kan kepala bidang. Selama 3 tahun dulu awalnya masih ya seperti Bapak Ibu sekalian sebagai guru agama, dan kalau tidak salah dulu sertifikasi guru itu tahun 2009 atau 10 Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tahun 2009 itu masih portofolio ya Bu ya, Bapak Ibu ya, sama. Memang Bapak Ibu sekalian ya, seperti pepatah yang mengatakan guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, bukan hanya guru, sebenarnya dosen-dosen juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tidak panjang lebar. Saya juga yang dulu itu pernah sebagai Kasubdit Pendidikan Menengah itu juga, baik itu SMAK, SMTK, dan juga guru-guru pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah negeri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada PPT Bu? Ya. Baik. Tentang sedikit saya akan mungkin hanya mengulas sedikit Bapak Ibu sekalian, tapi saya justru karena saya jabatan yang baru, masukan dari Bapak Ibu semua, baik itu kepala seksi, penyelenggara, dan juga bidang, terutama juga pengawas dan guru agama Kristen. Seperti apa, sehingga seperti tadi Bu, Kasubdit Pendidikan Menengah itu kira-kira hal-hal apa yang akan disampaikan sehingga tahun 2026 nanti ya itu menjadi katakanlah program atau kegiatan ya. Tadi Pak yang mewakili Pak Kakanwil, Pak Batubara menyampaikan dulu waktu sebelum tahun 2015 itu kan ada MGMP. Sekarang masih ada Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu kan perlu, maaf lah ya, operasional seperti apa, dan juga KKG ya seperti apa. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian kita berdiskusi nanti mungkin ada yang notulen ya, mencatat nanti masukan-masukan ke kami, akan sama-sama kami sebagai bahan untuk tahun 2026 Bapak Ibu sekalian ya. Baik, jadi peningkatan kompetensi pengawas dan guru pendidikan agama Kristen. Next. Tidak begitu terlihat ya. Oke, baik. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu sekalian ya. Nah, latar belakang saya kira nggak terlalu ini. Pendidikan agama dan keagamaan memiliki peran strategis dan bagian integral dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, itu ada Ibu Ketua Pokja
Oh, Ibu Notulen, bisa juga ke depan. Nah, yang kedua, guru dan pengawas pendidikan agama menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu. Jadi kepanjang tanganan Ditjen Bimas Kristen itu adalah ya guru, pengawas, penyuluh, dan juga kepala seksi, penyelenggara tingkat kabupaten adalah para kepala bidang dan juga pemimas. Yang ketiga adalah tantangan dunia pendidikan saat ini menuntut peningkatan kompetensi yang adaptif dan profesional. Harus peningkatan banyak juga yang sekarang ikut seminar dan sebagainya. Begitu juga perlu sinergi antara pembinaan sumber daya manusia, regulasi dan dukungan kebijakan. Ya. Baik, kalau dulu kan regulasi itu kan dari atas, Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang itu ide-ide dari bawah, dan juga program-program dan kegiatan itu dulu itu datangnya itu hanya dari pimpinan. Kalau sekarang nanti para guru agama, para pengawas berkoordinasi dengan kepala seksi, penyelenggara, dan juga kepada Pak Kabid, sehingga ada kegiatan-kegiatan itu yang berdampak bagi guru dan juga pengawas, sehingga regulasi-regulasi yang baru itu bisa dilaksanakan dengan baik. Berikutnya, next. Nah, pengawas dan guru pak untuk tujuan pendidikan nasional, kita jelas ya, Undang-Undang 2023 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 5 ayat yang pertama menyebutkan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Khususnya di perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian, ada Impres dan Kepres dan juga dari Ditjen Bimas Kristen itu ada setiap tahun itu memberikan beasiswa OAP orang asli Papua, ya, karena dilihat dari tiap-tiap provinsi, ya, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, ya, dari Papua itu pendidikan pada umumnya masih rendah, sehingga perlu peningkatan hal seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mereka juga berhak ya mendapatkan katakanlah pembinaan atau mendapatkan hak yang harus kita akomodir, sehingga mereka nanti juga sama seperti dengan provinsi-provinsi yang lain. Untuk memenuhi hak tersebut, penting bagi negara untuk menyediakan pengawas dan guru yang kompeten di setiap jenjang pendidikannya sebagai bagian dari komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, termasuk Bapak Ibu sekalian. Kalau di eranya saya dulu, ya, seorang guru itu ya bisa juga 90% itu yang berbicara itu guru, ya. Mungkin murid atau siswa itu paling 10% hanya masukan-masukan. Kalau sekarang kan tidak, ya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang justru mungkin secara IT, ya, guru-guru yang mungkin lahir di era 70-an, ya, sampai malam itu sangat tertinggal dengan siswa, baik itu tingkat dasar, menengah. Mereka lebih, bahkan usia 3 tahun, 5 tahun tuh mereka sudah pintar sekali untuk IT. Mungkin sekarang sudah eranya anak-anak kita, dan kalau guru pengawas tidak mengikuti, ya, hal seperti itu, kita akan ketinggalan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan bagi anak-anak didik kita atau siswa kita lebih pintar daripada mereka. Baik, next. Nah, pentingnya peningkatan kompetensi pengawas dan guru. Pengawas wajib memiliki kemampuan meliputi penilaian, pembinaan, pemantauan, penelitian, pelaporan, dan tindak lanjut agar tercapai tujuan pendidikan agama dan tujuan pendidikan nasional. Nah, pengawas itu kan
yang mengawasi beberapa guru yang lebih berpengalaman, ya, memberikan masukan-masukan kepada guru, dan juga guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kurang tahu semua yang sudah hadir di sini itu sudah punya sertifikasi guru semua atau belum. Nanti Ibu Kasubdit, ya, Kasubdit Pendidikan Menengah, ya, akan menyampaikan supaya, karena sesuai dengan harapan kita semua, seluruh guru agama Kristen khususnya di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia itu harus sertifikasi guru sehingga menjadi ada peningkatan kesejahteraan, karena itu menjadi hak dan juga menjadi guru-guru yang profesional seperti itu, Bapak. Begitu juga tidak nanti bisa koordinasi dengan para kabit, ya, para kepala seksi, ya, Bu Kasubdit, ya, dengan penyelenggara nanti dikoordinir dengan Pak Kabit, sehingga saya berharap dan nanti guru-guru agama itu sudah punya sertifikat sebagai guru yang profesional. Kalau sudah guru profesional kan dampaknya, ya, pemerintah juga menyediakan tunjangan profesi guru, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang berikutnya, ya, optimalisasi tugas pokok dalam rangka peningkatan kompetensi guru, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Begitu juga guru dan siswa pengawas, ya, kompetensi pengawas, kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, pengembangan, dan sosial. Next. Berdasarkan PM 16 2010, ya, guru pendidikan agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kalau dosen tridharma, ya, pengawasan, pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Berikutnya, pengawas pendidikan agama adalah guru agama berstatus pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah. Itu adalah tugas daripada pengawas. Pengawas di Provinsi Sumatera Utara, baik pengawas dasar ada berapa, Pak? 168, cukup banyak, tapi tetap masih kurang, ya, Bu, ya. Oh, dasar dan menengah, ya, dasar menengah itu karena sekolah-sekolah juga banyak, saya kira masih kurang, ya, Bu, ya, masih kurang. Baik, next. Negara hadir untuk memfasilitasi dan memastikan bahwa seluruh pengawas dan guru baik di daerah perkotaan maupun pedesaan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan agama dan pendidikan nasional. Tantangannya masih adanya kesenjangan pemahaman substansi dan teknik pelaksanaan tugas dan fungsi, rendahnya pelibatan pengawas dalam perencanaan dan evaluasi program, kurangnya pelatihan berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lapangan, koordinasi lintas level yang belum optimal pusat dan daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang mungkin nanti Ibu Kasubdit juga bisa merencanakan pertemuan
para pengawas ya, para pengawas seluruh Indonesia, sehingga hambatan-hambatan, tantangan-tantangan itu tugas pokok dan fungsi pengawas sebagai apa itu bisa bisa dilaksanakan, sehingga para guru-guru itu ya juga menjadi guru-guru yang profesional. Kalau guru profesional, dampaknya kan kepada para siswa kita. Baik, next. Pembinaan dan pelatihan ya seperti ini Bapak Ibu. Pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan wawasan dan pengalaman, pemagangan, apresiasi, kompetensi, penugasan, keikutsertaan dalam organisasi profesi tenaga kependidikan, dan dalam bentuk lainnya pembinaan dan pelatihan. Yang kedua, bantuan lembaga profesional, pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan dalam berbagai kegiatan keprofesional yang diselenggarakan antara lain melalui kelompok kerja guru ya, KKG tingkat dasar ya Bu KKG tingkat dasar, MGMP tingkat menengah, kelompok kerja pengawas sekolah, dan musyawarah kerja pengawas nasional. Nah, hal-hal seperti ini tuh perlu kegiatan Bu Kasubdit, kegiatan juga perlu mungkin kegiatan bersama seluruh Indonesia, dan juga yang tidak kalah pentingnya itu kan di daerah provinsi itu kan ada KKGMP itu kan perlu mungkin bantuan operasional seperti itu, sehingga dampak dari kehadiran negara ya membantu hal seperti itu tuh saya kira sangat dibutuhkan, terutama Ibu Ketua Umum Pokja ya, itu bisa koordinasi dengan Kasub Pendidikan Dasar Pak Anton, juga kepada Kasub Pendidikan Menengah Ibu Dr. Santi, nanti bisa kita bicara ke depan sehingga bisa merasakan semua secara baik dan nanti berjalan dengan lancar. Begitu juga tunjangan profesi. Pemerintah memberikan tunjangan kepada pengawas dan guru PAK yang memenuhi persyaratan penerima tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang mungkin perlu nanti kita bicarakan, kita bahas, sehingga tunjangan profesi itu kan meningkatkan yang paling tidak kesejahteraan ya, karena ekonomi semakin ke depan itu semakin berat, kita harus memperjuangkan ya, Kasubdit memperjuangkan kesejahteraan baik itu para guru, pengawas, penyuluh dan lain sebagainya. Next. Di sini ada 4 langkah ya, pelatihan dan BIMTEK berbasis kebutuhan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Begitu juga optimalisasi tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penguatan komunitas belajar guru pengawas ya, MGMK, KKP dan juga Pokjawas, kelompok kerja pengawas. Begitu juga yang keempat, kolaborasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan dan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Itu sangat kita perlukan. Next. Yang penutup Bapak Ibu sekalian, pengawas dan guru pendidikan agama Kristen yang kompeten adalah aset strategis dan investasi jangka panjang. Pengawas dan guru pendidikan agama Kristen adalah aset, ya, aset bagi kita.
bagi regenerasi kita, bagi anak-anak kita. Yang kedua, lebih dari itu, ini juga merupakan amanat konstitusi dan mewujudkan perwujudan dari asta-cita Bapak Presiden, Bapak Prabowo, khususnya dalam misi mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Juga bersyukur salah satu program yang berdampak bagi anak-anak kita, makan bergizi gratis, ya, itu apa namanya, dan nanti ada program-program susulan dari pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden dan juga jajarannya. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi, bukan hanya keharusan teknis administrasi, tapi panggilan iman dan tanggung jawab moral. Ya. Artinya guru agama itu lebih daripada guru umum, tanggung jawabnya. Ya. Lebih dari guru umum, tanggung jawabnya. Yang berikutnya, mari bersinergi membangun pendidikan agama dan keagamaan yang unggul dan berdampak bagi generasi emas 2045. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pendidik, sebagai pengawas, sebagai kepala seksi, sebagai penyelenggara, sebagai penyuluh, begitu sebagai kepala bidang, kita mempunyai tugas yang sangat mulia, ya, yang sangat mulia. Harus kita renungkan, bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi itulah panggilan daripada Tuhan. Nah, itu ada asta-cita yang 4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Bahkan pemerintah juga sangat konsen dengan sahabat-sahabat kita, teman kita yang disabilitas juga. Pemerintah sangat hal seperti itu sangat konsen sekali. Begitu juga penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing global. Saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian, saya sangat setuju. Saya pernah selama ini di IAKN Palangkaraya, dosen-dosen yang sudah S2, ya, ada yang beasiswa dari Dijen Bimas Kristen, ya Bu Kasubdit, ya, ada juga yang biaya sendiri ambil S3, ada juga yang LPDP. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, saya berharap guru-guru dan pengawas itu yang masih S1, ya, itu harus S2, harus yang S2, harus S3, yaitu di mana pendidikan berkualitas, ya, di situ daerah itu pasti tingkat ekonominya akan meningkat, ya. Apalagi di Sumatera Utara itu kan terkenal, ya, sangat gigih, ya, untuk pendidikan, ya Prof, ya. Di sini juga banyak perguruan tinggi yang berkualitas, baik itu perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi keagamaan. Next. Baik, sekian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, kita kalau memang perlu diskusi-diskusi, tapi sebelum diskusi Ibu Kasubdit akan mungkin secara teknis